Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang dan selamat jumpa kembali di channel YouTube aku. Kali ini kita akan masak 30 porsi rendang ayam asli Padang beserta dengan sayur tumis pelangi dan sambal ijonya ya. Jadi tonton videonya sampai akhir supaya teman-teman gak gagal paham. Adapun untuk takaran resep beserta rincian biayanya akan aku tulis di deskripsi box ya. Oke, langsung aja. Untuk memasak 30 porsi rendang ayam Padang, di sini aku membutuhkan 4 kilo ayam boiler. Langkah pertama, marinasi 4 kilo ayam dengan 4 sendok makan garam dan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya ya. Dan untuk bumbunya di sini aku menggunakan 3 ons cabai merah, 20 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 3 ruas jari jahe, 2 ruas jari kunyit, 2 ruas jari laos, 8 butir kemiri sangrai, dan untuk bumbu aromatiknya ada 14 lembar daun jeruk, 2 lembar daun kunyit, 4 lembar daun salam, dan 5 batang serai. Selanjutnya untuk bumbu rempahnya di sini aku menggunakan 9 biji kabulaga, 10 biji cengkeh, setengah sendok makan lada, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan jinten, 3 bunga lawang, 1 buah biji pala, dan 4 cm kayu manis. Selanjutnya ada setengah ons kacang tanah. Dan ini dia si rahasia resep rendang ayam Padang yang asli ya, yaitu menggunakan ambu-ambu. Dan cara membuat ambu-ambu ini sangat mudah ya teman-teman. Di sini aku akan menunjukkan, yaitu yang pertama kita sangrai kelapa. Pilih kelapa yang sudah tua ya teman-teman. Kita sangrai sampai kelapanya berubah warna menjadi coklat. Tapi jangan sampai gosong karena itu pasti akan membuat ambu-ambu kita menjadi pahit. Jadi sangrai kelapa dengan api kecil dan jangan sampai berhenti mengaduknya ya. Setelah kelapa sangrai berubah menjadi coklat, selanjutnya kita akan menumbuk kelapa tersebut sampai halus dan mengeluarkan minyak. Kalau kalian gak ingin mengulek, kalian juga bisa dengan cara di blender ya. Oh iya, tumbuk kelapa pada saat dalam kondisi masih panas supaya lebih mudah untuk mengeluarkan minyaknya ya. Tumbuk terus kelapanya sampai mengeluarkan minyak seperti ini ya. Dan ini dia si rahasia bumbu resep rendang Padang asli sudah jadi, siap kita gunakan untuk memasak ya. Selain semua bumbu tadi, kita juga membutuhkan 1,5 liter santan kental yang diperoleh dari 2 butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman ya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini aku akan menyangrai semua bumbu rempah. Aku sangrai semua bumbunya supaya aromanya lebih keluar dan untuk mempermudah saat proses blendernya ya. Sangrai semua bumbu rempah sampai mengeluarkan bau harum, dan kalian tahu ini baunya harum banget. Sampai situ nggak teman-teman? Setelah selesai kita sangrai, haluskan semua bumbu kecuali pala ya, karena nanti palanya akan kita parut. Oke, selanjutnya kita akan menyangrai kacang tanah dan juga kemirinya ya. Selanjutnya kita akan menghaluskan cabenya. Ini sekitar 3 ons cabai. Kalau kalian ingin lebih pedas, kalian bisa menambahkan cabai jablak sesuai dengan selera ya. Di resep aku yang kali ini aku menambahkan sekitar 10 biji cabai jablak. Tambahkan sedikit air untuk mempermudah proses blendernya. Blender cabai sampai benar-benar halus ya teman-teman. Selanjutnya aku akan menghaluskan bumbu yang lain ya. Ada bawang, brambang, kunyit, jahe, kacang tanah, dan juga kemirinya. Blender sampai benar-benar halus juga ya teman-teman. Setelah semua bahan dan bumbu siap, selanjutnya kita akan menumis semua bumbu yang sudah kita haluskan tadi beserta dengan aromatiknya ya. Panaskan minyak lalu kita tumis terlebih dahulu bumbu aromatiknya. Ada daun salam, daun jeruk, daun kunyit, laos, dan juga serai. Tumis sampai bumbu aromatiknya mengeluarkan bau harum ya teman-teman. Setelah bumbu aromatiknya harum, selanjutnya kita akan menumis cabai yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan juga bumbu halus yang lain. Tumis sampai benar-benar tanak dan berubah warna ya teman-teman ya. Selanjutnya masukkan bumbu rempah yang sudah kita haluskan tadi.
Aduk semua bumbu, jangan sampai bagian bawahnya gosong ya. Masukkan juga 4 cm kayu manis. Dan juga pala yang kita parut ya teman-teman. Jangan lupa ketinggalan, masukkan juga 8 sendok makan ambu-ambu. Ambu-ambu inilah yang akan membuat resep kita kali ini menjadi lebih istimewa dan rasanya seperti resep rendang ayam Padang yang asli. Selanjutnya kita masukkan 1,5 liter santan kentalnya. Aduk perlahan sampai santan dan bumbu tercampur rata dan juga supaya santannya tidak pecah. Selanjutnya kita akan seasoning. Ini aku menambahkan setengah sendok makan garam. Kita tambahkan garamnya sedikit dulu ya, karena nanti kan kuahnya menyusut supaya tidak keasinan. Selanjutnya aku juga tambahkan 1 saset masako sapi supaya rasanya lebih gurih. Setelah air mendidih, kita masukkan ayamnya. Masukkan ayam perlahan. Ini resep dan takaran untuk 30 porsi ya, yaitu sekitar 4 kilo ayam. Aduk perlahan sampai semua permukaan ayamnya terendam dengan airnya ya. Masak ayam sampai benar-benar matang, yaitu sekitar 20 sampai 30 menit ya. Dan jangan lupa sesekali diaduk perlahan supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini kita masak sebentar lagi. Setelah 30 menit dan ayam sudah matang, kita tiriskan dulu ayamnya. Kenapa ditiriskan? Karena kuahnya ini akan kita kentalkan lagi, dan karena ayam sudah matang supaya dia tidak hancur, jadi kita tiriskan terlebih dahulu ya. Kita pisahkan dulu dari kuahnya. Nanti setelah kuahnya mengental, kita akan masukkan kembali ayamnya supaya bumbunya lebih medok. Nah, kuah ini akan kita masak kembali. Kita kentalkan lagi sampai seperti ini ya, sambil kalian koleksi rasanya. Kalau memang dirasa kurang asin, teman-teman bisa menambahkan garam, dan untuk lebih gurihnya lagi, teman-teman juga boleh menambahkan penyedap rasa sesuai dengan selera teman masing-masing ya. Dan untuk resep rendang Padang asli itu memang tidak menggunakan gula sama sekali ya teman-teman ya. Jadi rasa manisnya itu diperoleh dari santan kelapanya. Jadi di resep kali ini aku juga sama sekali tidak menambahkan gula ya teman-teman. Selanjutnya setelah kekentalan bumbunya dirasa sudah cukup, kita akan masukkan kembali ayamnya supaya bumbunya benar-benar bisa meresap ke dalam ayamnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan semua ayamnya terendam ke dalam bumbunya ya. Dan ini rendang ayam Padangnya sudah matang, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan memasak tumis pelanginya ya teman-teman ya. Dan ini bahan dan bumbunya juga sudah aku siapkan. Jadi untuk memasak 30 porsi tumis pelangi, di sini aku membutuhkan 1/4 kilo jagung muda, 1/4 kilo buncis, 1/4 kilo wortel, dan untuk bumbunya ada 6 siung bawang putih cincang, 8 siung bawang merah iris, 1 saset lada bubuk, 3 sendok makan saus tiram, dan 1 ons cabai hijau keriting. Panaskan minyak. Kita tumis bawang merah sampai berbau harum. Setelah bawang merahnya harum, kita masukkan bawang putih cincangnya. Tumis kembali. Lalu masukkan juga cabai hijau keriting. Pastikan semua bumbunya sudah matang sehingga tidak berbau langu. Selanjutnya kita masukkan 1/4 kilo wortel yang sudah kita iris tadi. Tumis sebentar sampai wortelnya sedikit layu. Baru kita masukkan jagung mudanya ya. Masukkan juga buncisnya. Lanjut seasoning, di sini aku masukkan 1 saset lada bubuk. Kemudian 3 sendok makan saus tiram. Tambahkan sedikit air untuk mematangkan sayurnya dan juga supaya bumbunya meresap ke bagian dalam sayur-sayurannya.
Tambahkan juga setengah sendok makan garam, kemudian 1 saset masako sapi supaya rasanya lebih umami, dan setengah sendok makan gula pasir. Masak tumis pelangi sampai sayurannya benar-benar matang. Sambil menunggu tumis pelanginya matang, di kompor sebelahnya aku akan menggoreng cabai hijaunya. Ini cabenya udah aku blender ya, panaskan minyak, lalu kita tumis cabai hijaunya. Untuk seasoningnya di sini aku menggunakan 1,5 sendok makan garam halus ya. Kemudian ada setengah sendok makan penyedap rasa. Tambahkan juga sejumput gula pasir. Dan sebelum proses masak berlanjut, kita tambahkan sedikit air supaya sambalnya tidak kering ya. Aduk kembali, masak sampai benar-benar tanak. Dan untuk langkah terakhir, selanjutnya kita akan menyiram sambal ini dengan menggunakan minyak goreng yang sudah kita panaskan ya teman-teman ya. Aduk kembali sampai minyaknya bercampur rata dengan sambalnya. Setelah ini kita tumis sebentar lagi. Dan ini sambal hijaunya sudah matang ya teman-teman ya. Matikan kompor dan siap disajikan. Dan tumis pelanginya juga sudah matang ya teman-teman ya. Selanjutnya kita siap untuk packing. Oh iya, jadi nasi box kali ini isinya ada nasi putih, kemudian ada rendang ayam, sayur tumis pelangi, sambal hijau, dan juga lalapan timun. Aku jual dengan harga Rp17.000 ya teman-teman ya. Dan seperti yang sudah aku sampaikan, untuk takaran resep beserta rincian biayanya teman-teman bisa lihat di deskripsi box ya. Oke baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.